Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Jadi saya tertarik dengan statementnya Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi terkait dengan pondok pesantren atau yayasan yang pernah mendapatkan bantuan sampai 50 miliar. Atau bahkan misalnya di konten lainnya ada seorang ibu-ibu mungkin dari Pemprov Jawa Barat yang menyampaikan bahwa hibah itu bisa mencapai 3 triliun. Jadi saya tertarik lah untuk mendalami ini, dan kebetulan DPRD sedang melaksanakan pembahasan tentang laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Jawa Barat 2024 melalui panitia khusus. Nah, sehingga mudah-mudahan ini bisa diketahui secara mendalam lah, benar tidak sih ada hibah sebesar itu. Karena kalau saya cek ya, saya pernah mendapatkan laporan rekapitulasi hibah untuk yayasan pendidikan di Jawa Barat 2021 itu 81 miliar. Yang tertinggi misalnya hanya 2 miliar saja. Lalu ada 1 miliar kepada SMK dan ada kepada pesantren. Di tahun 2022 jumlah hibahnya ya kan, itu 127 miliar. Enak banget jawabannya. Ada untuk SMK 1 miliar, ada untuk yayasan 1,3 miliar. Yang tertinggi malahan untuk perguruan tinggi negeri di Bogor sana bisa mencapai 23 miliar lebih ini. Lalu di tahun 2023 jumlahnya 214,9 miliar. Yang tertinggi 2,3 miliar ke yayasan. Lalu ada 2 miliar ke yayasan juga, ada 850 juta ke yayasan juga. Lalu di 2024 jumlah hibahnya 281 miliar. Yang tertinggi hanya 2 miliar kepada SMK. Ada 2 SMK lah penerima terbesarnya. Nah, sehingga ya sekali lagi saya tertarik nih kalau ada misalnya yayasan yang bisa 1 juta doang sampai puluhan miliar. Lalu data yang saya terima berarti nggak benar dong. Apabila ada yayasan yang pernah mendapatkan 50 miliar. Nah, sehingga kepada Sekda, Pak Herman, kepada Bu Nanin, ya, bagian keuangan, dan juga mungkin nanti kita akan tanyakan juga ke Biro Kesra, seperti apa sih laporannya, nggak usah ditutup-tutupi lah, biar rakyat juga tahu, ya DPRD juga tahu, ya, sehingga benar-benar informasinya bukan hanya sekedar dari Pak Mulyadi, perlu dicek kebenarannya melalui dokumen-dokumen yang resmi yang bisa disajikan oleh Sekda, oleh Biro Kesra, oleh bagian keuangan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hatur nuhun. Dari ratusan pondok pesantren, yayasan, sekolah yang dicoret hibahnya di APBD 2025, hanya satu yayasan yang sakti tidak dicoret, masih tetap hanya satu-satunya. Dari 153,58 miliar yang telah dihapuskan, hanya satu yayasan yang masih bertahan, yaitu apa? Yayasan Matlaun Anwar Ciaruten Udik. Di manakah itu? Relasinya siapa? Siapa coba relasinya? Ya, coba dicari. cari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sembari menunggu data resmi dari Pak Sekda Jawa Barat dan Kepala Dinas Pengolahan Aset dan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat, ternyata rakyat Jawa Barat sangat responsif dan peduli terkait dengan viralnya hibah pondok pesantren dihapus di tahun 2025 ini. Yang informasi awalnya disampaikan oleh Pak Gubernur Jawa Barat, katanya ada pondok pesantren yayasan yang mendapatkan bantuan sampai 50 miliar. Lalu juga ada yayasannya bodong
lalu yang dapatnya itu saja, lalu yang dapat punya relasi politik, jadi sangat viral. Nah, dari laporan masyarakat tersebut ternyata memang ada pondok pesantren, yayasan yang menerima bantuan dengan jumlah yang sangat besar. Tapi itu terjadi hanya di tahun 2023. Misalnya, Yayasan Ummul Qura 2,3 miliar, Yayasan Pesantren Cipansor 2 miliar, lalu Pondok Pesantren Miftahul Huda 2,5 miliar, lalu Pondok Pesantren Al-Ruzan 2,5 miliar, lalu Stisa Asofa 1 miliar, dan ini yang paling besar nih, saya juga kaget ini, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Ruzan mencapai 30 miliar, 30 miliar, besar sekali. Dan tentunya ini menyakiti rakyat Jawa Barat, termasuk pondok-pondok pesantren yang kecil, yang tidak pernah menerima bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nah, sehingga harusnya Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi setelah dilantik ya segera melakukan audit, melakukan verifikasi validasi terhadap pondok-pondok pesantren, baik yang telah menerima bantuan di tahun-tahun sebelumnya maupun yang sudah masuk dalam APBD 2025, divalidasi verifikasi ulang. Sehingga apa? Sehingga akan tersajikan data mana pesantren yang benar-benar bodong, mana pesantren yang mendapatkan bantuan yang sangat besar, tapi misalnya pesantren itu sebenarnya mampu. Lalu mana pesantren-pesantren kecil yang memang butuh bantuan dari pemerintah? Tidak semuanya disamaratakan, tidak semuanya digeneralisir, tidak semuanya dikebyah-kuyah, yang pada akhirnya hibah pondok pesantren dan yayasan itu dihapus dari APBD 2025. Nah, sehingga saya dan fraksi PD Perjuangan DPD Provinsi Jawa Barat tetap menginginkan hibah pondok pesantren dan yayasan pendidikan tidak dicoret, tidak dihapus pada APBD 2025. Jangan dihapus, Pak Gubernur. Jangan dihapus. Jangan. Hatur nuhun. Pemangkasan anggaran, atau bukan pemangkasan deh, realokasi anggaran. Nah, yang dari belanja rutin pemerintah itu yang direalokasi itu pos mana saja? Baik, terima kasih Pak Gub. Jadi kalau untuk kebijakan realokasi APBD 2025 yang sudah Pak Gub sampaikan ke kami, itu memang berubah struktur APBD secara luar biasa, Pak. Tadi memang ada yang di relokasi yang menjadi pos yang lain, ada yang memang di review untuk kemudian ditinjau di perubahan APBD. Secara umum belanja pegawai dari total 9,1 triliun tetap belanja pegawai belanja itu pegawai terdiri dari gaji pegawai, gaji, tunjangan kinerja, betul, udah nggak bisa dirubah, nggak bisa kita nurunin pendapatan pegawai, nggak bisa Pak. Kecuali di negeri Malaysia atau di negeri Argentina, pegawainya kalau lagi surplus pendapatannya naik tunjangannya, kalau lagi turun. Indonesia kalau sudah naik nggak mau turun. Sudah nyaman di situ. Oke. Jadi 9 berapa? 9,1 triliun Pak. Itu sudah flat tetap tidak ada perubahan, sehingga pegawai ASN di seluruh Jawa Barat tidak perlu khawatir gaji dan aman. Tidak ada pengurangan. Betul. Cuman tidak ada kenaikan. Tidak ada kenaikan. Belum. Ya, sampai hari ini tidak ada. Ya, ke depan kalau pendapatannya naik, jalannya udah pada bagus, nggak ada masalah. Betul.
selama rakyat Jawa Barat ini sudah sejahtera. Betul. Terus yang kedua? Yang kedua adalah belanja barang jasa yang semula 7,5 triliun, sekarang menjadi 7,1 triliun. Nurun. 100 miliar. Turun Pak Gub, karena 400 miliar. kebijakan dari yang perjalanan dinas Pak Gub. Oke. Yang dipotong. Jadi komponen barang dan jasa itu apa? Biar rakyat ngerti. Barang jasa itu dari mulai perjalanan dinas, kemudian pembelian Alat tulis kantor, kemudian juga makan dan minum, makan, pokoknya untuk urusan internal penggandaan kepegawaian. administrasi kepegawaian itu turun sebetulnya secara signifikansinya di perjalanan dinas Pak. Oke, jadi pemerintah provinsi itu memangkas perjalanan dinas Betul. dan yang lain-lain yang itu untuk urusan internal kepegawaian. Betul. Itu sebesar Semula 700 miliar, sekarang tinggal 300 miliar. Oke. Hampir di atas 50%. Gini, jadi dari 7,5 triliun itu di belanja barang dan jasa Betul. itu dipangkas gitu kan Ya. sebanyak 400 miliar. Betul. Yang itu nanti akan diarahkan untuk pembangunan. Betul. Oke. Yang berikutnya lagi. Yang ketiga adalah belanja hibah Pak Gub, Oke. yang sekarang lagi ramai. Oh, hibah rame. Oke. Hibah yang semula dialokasikan 3,2 triliun, ini dialokasikan yang mandatory hibahnya, yang kewajiban hibah harus ada. Oke. Yang 3,2 triliun itu Betul. sekarang berubah menjadi 2,9 triliun. Betul. Berarti hilang dana hibahnya. Iya. Itu sebesar Kurang lebih 300 miliar. 300 miliar. Nah, yang 2,9 triliun itu adalah kewajiban, jangan ngomong mandatori, rakyat Oh iya, mengerti. kewajiban. Yaitu yang menjadi kewajiban pemerintah. Betul. Itu diantaranya hibah kepada Iya. partai politik. Betul. Itu wajib menurut undang-undang. Betul. Terus kemudian hibah untuk pendidikan, Bos pusat. bos Pak Gub. pusat, BPMU, ya kan? Bantuan untuk pendidikan sekolah SMA, SMK, SLB swasta. Udah ada. Termasuk yang swasta. Termasuk yang nanti ya. kita aturin yang 600 berapa? 600 miliar. 600 miliar. 600 miliar itu Betul. boleh diserahin 600 miliar ke sekolah swasta, Betul. tapi sertifikat atau STTB yang ditahan segera dikembalikan. Ijazahnya harus dikembalikan. Oke, Betul. itu wajib. Wajib. Nah, terus kemudian itu 600 miliar. Terus, Termasuk madrasah aliyah negeri dan swasta pun demikian. jadi jangan ngomong bahwa pemerintah tidak memperhatikan sarana dan prasarana Betul. pendidikan agama. Iya. Karena madrasah aliyah Iya. swasta dan negeri Itu yang dialokasikan. itu menjadi kewajiban provinsi, Ya. itu masuk di dalamnya dalam BPMU yang sebesar 600 miliar itu. 680 Jadi kita pun sudah menjalankan fungsi-fungsi pemerintah provinsi Ya. untuk menopang pendidikan Islam, baik yang di swasta, baik yang di swasta maupun di negeri, Islam. tetapi yang menjadi sekolah menengah atas. Betul. Oke. Siap. Nah terus, Yang ketiga tadi Parpol, Pak Gub, Ya. masih 242 oke, itu miliar. pertama saya sebutnya tadi. Instansi vertikal, Pak Gub, Ya, bantuan untuk instansi vertikal, Kita- keamanan, keamanan, ketertiban. ketertiban. Betul. Nanti operasi Lebarannya kemarin, Betul. operasi nanti tahun baru, berbagai kegiatan-kegiatan pengamanan agar provinsi Jawa Barat itu aman. Betul. Itu masuk di dalamnya. Itu berapa? Dari 179 miliar Hmm. dikoreksi menjadi 157 miliar. Nah, jadi turun. Turun, Oke. Pak. Instansi bantuan instansi vertikalnya turun. Diturunkan. Ya, oke. Terus yang berikutnya, Organisasi keolahragaan, Pak Gub. oke. Di Itu dalam- berapa? Yang itu nanti ikut PON, Ya. PONI dan teman-temannya. Koni dan teman-temannya Berapa? totalnya 47 miliar. Oke. Dikoreksi hanya 5 miliar, Pak Gub. 6 miliar, jadi tinggal 41 miliar. Ya, terus Kemudian organisasi keagamaan Mhm. dari mulai Nahdlatul Ulama, Persis Mhm. sampai dengan LDII itu totalnya 12,3 miliar. jadi kita masih membantu Masih. organisasi keagamaan. Tidak ada Semua agama. Semua kita agama. bantu. Organisasinya NU, Muhammadiyah, yang dulu nggak pernah ada tuh Muhammadiyah, Persis, ya kan? Betul. Pokoknya Enak banget ya kelompok- tadi komentarnya. Nah, Kalau kemudian orang kayak MUI. gitu komentar. MUI masuk, Pak. Oke. Jadi kebanyakan ini yang gerah berapa? banget. 12,3 Merasa miliar. 12,3 miliar. Terus Nah, yang dihapuskan. kemudian Tapi bukan di, dihapuskan ya.
dialokasikan audit di perubahan dengan tata kelola yang baru. 4 triliun. Pesantren dari yayasan serta Hampir 3 triliun atau pesantren dan yayasan nanti di perubahan dialokasikan, tetapi dengan menu yang tertata, akuntabel, tidak menimbulkan problem-problem administrasi dan problem hukum. Betul. Oke, itu berapa yang akan dialokasikan nanti di perubahan? Sementara yang kita akan realokasikan sebesar untuk pesantren 135 miliar, untuk masjid kita mengacu kepada Nuri di 9 miliar. Oke, jadi gini. Nah, pertanyaan kemudian ya, kita kan harus jelasin nih. Ya. Yang kemarin di anggaran murni, yang ribut orang, hari ini bukan ribut orang nggak ribut, orang seneng dengan anggaran kita. Beberapa anggota dewan yang keberatan. Ya kan, terhadap penundaan belanja hibah untuk pesantren dan masjid. Ya. Oke, pesantren dan masjid penundaan itu kemarin tuh berapa sih yang ditunda oleh kita? Ya, tadi untuk pesantren kurang lebih sekitar 135 Yang miliar. menyisikan pesantren itu siapa Masjid ya, dan 9 miliar. Pesantren 135 miliar, masjid 9 miliar. Ya. Nah, oke, bingung ya kalau belum kita merinci pada orang, tuh ya. kita merinci tidak pada kabupaten. lihat berita gitu Siap. atau tidak lihat Sebutin generalnya rencana padahal semuanya alokasi sudah untuk bantuan transparan ya. masjid, Gitu, pesantren dan masjid kemarin yang ditunda dulu oleh gubernur itu, Ya. Nah, itu ini untuk dijawab. kabupaten mana saja? Sebutin. Kabupaten Bandung, Pak Gun, itu 10 pesantren, itu kurang lebih sekitar 3,3 miliar. 10 pesantren 3,3 miliar. Nanti rincian nama pesantrennya juga ada. Ada. Publik boleh tahu dan kita akan memperlihatkannya. Siap. Tinggal nanti di ini. Di Kita kirimin aja, sampein aja ke publik, orang anggarannya terbuka kok. Anggaran gubernur aja kita liatin. Ngapain ditutupin? Terus. Kabupaten Bekasi, 7 pesantren 2,4 miliar. Oke. Kabupaten Bogor 16 pesantren 6 miliar. Kabupaten Ciamis 35 pesantren 8 miliar. Kemudian Cianjur 22 pesantren 9,6 miliar. Iya. Kabupaten Cirebon 1 pesantren 557 juta. Lebih sedikit. Cuma satu. Kabupaten Cirebon Kabupaten sebagai basis organisasi agama, Iya. basisnya Nahdlatul Ulama, Iya, basisnya Islam tradisional. betul. Di Jawa Barat Islam Hanya satu. NU itu hanya dapat Satu apa? pesantren Dengan atau nilai? yayasan Nah, 557 juta. 557 juta. Nah terus Dan terbalik dengan Kabupaten Garut Kabupaten Garut yang langganan 140 pesantren dengan atau nilai. yayasan dengan nilai 78 miliar. Oke, Kabupaten Garut 78 miliar. Iya. Biasanya dapat dana hibah Kabupaten Garut per tahun berapa untuk kegiatan-kegiatan keagamaan, organisasi keagamaan, pesantren, madrasah? Dalam 3 tahun terakhir informasinya hampir sama, kurang. Tahun kemarin dapat berapa ratus miliar? Sekitar 50-60 juga ya. Enggak lebih. Dengan yayasan segala macam. Oh, dengan Lebih. Jadi Kabupaten Garut itu mengalahkan jauh di atas Cirebon. Cirebon cuma 1, Garut 140. Kalau menunya seperti ini, saya sebagai gubernur kok tidak memperlihatkan rasa keadilan? Itu yang konsep tata kelola yang baru, Pak. Iya, saya sebagai gubernur miris juga. Saya menandatangani sebuah bantuan di mana ada satu kabupaten yang dapatnya kecil banget, padahal dia basic pesantren, basic tradisional NU, tapi ada satu kabupaten melambung tinggi. Saya nggak bisa. Terus apa lagi loh? Yang terjadi di Cirebon juga terjadi di Karawang. Karawang berapa? Karawang cuma 1 juga, Pak Bu. Berapa? Dan itu malah di bawah 300 juta. Oh, Karawang dapatnya berapa? Satu pesantren saja 300 juta. 300 juta terus. Majalengka 13 pesantren 1,3 miliar. Pangandaran 3 pesantren 1,7 miliar. Purwakarta 2 pesantren 500 juta. Pangandaran kecil daerahnya tapi dapatnya lumayan. 3 Terus 3 pesantren 1,7 miliar. Purwakarta 2,
pesantren 500 juta, Kabupaten Subang 8 pesantren 2,3 miliar, Sukabumi 21 pesantren berapa? Totalnya 9,2 miliar. Kabupaten Sumedang satu juga Pak, 100 juta. 100 juta. Terus Kabupaten Tasikmalaya 12 pesantren 5 miliar. Kota Bandung 1 pesantren 150 juta. Kota Bandung yang kota besar ini hanya dapat 1 pesantren 150 juta. 150 juta. Oke. Kota Banjar 1 pesantren juga Pak Gubernur 100 juta. Cimahi pun Nih, benar juga ya demikian, kata 1 pesantren 100 juta. Kalian setuju nggak ya? Depok Kalau saya sih 1 setuju ya. pesantren Seharusnya 250 dana juta. yang Kota Sukabumi 10 pesantren 4,4 miliar. Wah, itu kota kecil dapatnya 10. 4,4 miliar. 4,4. Kota Bandung yang besar dapatnya 150 juta. dulu ya, bukannya hapuskan tapi di stop. Oke. Ya. Kita ini pemerintah Ada provinsi ini kan tulis sumber siapnya. anggarannya itu kan Makanya diambil kalau bukan dari menyampaikan Garut saja. di Garut nyampe 500 miliar APBD-nya pesat kan ya. dari Bodebek dan dari pendapatan di seluruh provinsi Jawa Barat. Distribusi ke bawahnya harus ada pertimbangan rasa keadilan, prioritas pembangunan. Kalau bicara Kabupaten Garut, yang dikeluhin oleh warga Garut udah ada jalan. Yang diributin tuh jalan loh di Garut. Tapi alokasi ke Garut terus-terusan, tapi di Garut jalannya hancur. Nah, bisa nggak ke depan menunya nggak menu politik, menunya adalah pendekatan. Misalnya begini, kan pesantren itu datanya di Kemenag. Madrasah diniyah kan ada datanya di Kemenag, walaupun itu kewajibannya kabupaten kota dan Kemenag. Madrasah Sanawiyah ada data di Kemenag. Hari ini kan saya lagi membangun Sanawiyah karena roboh di Garut. Kan yang lucu tuh, ke Garut bantuannya puluhan miliar, tapi ada Sanawiyah roboh, akhirnya harus gubernur bantu langsung, dan lagi dibangun tahap pertama udah selesai. Nah, masjid kan ada tadi Kemenag. Bisa nggak sih ke depan kita ini membantu itu berdasarkan pesantren mana sih yang kecil? Pesantren yang tujuan DPR itu kan kewenangan gubernur untuk menentukan. betul Pak. Itu bisa dikelola seperti halnya bantuan yang ke madrasah. Artinya kalau kita membangun perimbangan anggaran nih, anggaran jalan itu sekian persen, anggaran pendidikan formal SMA yang ditanggung jawab gubernur sekian persen, anggaran infrastruktur air bersih sekian persen, anggaran infrastruktur pelayanan kesehatan sekian persen, anggaran infrastruktur sarana keagamaan sekian persen. Menunya dari data yang ditampilkan yang ada itu lebih berkeadilan. Proporsinya. Kita mau objektif. Siap. Saya Bapak nanya ke Bapak saya sebagai kepala Bapak dan jujur sama saya. Saya pernah ngusulin nggak yang bersifat pribadi? Sampai dengan hari ini tidak. Walaupun digosipin. Pernah nggak saya ngusulin subjektif? Tolong ini bantu ini. Pernah nggak saya Bapak? Sampai dengan hari ini tidak. Malah beban kan? Nah terus masjid, kan ikut pesantren masjid. Sebelum ke masjid waktu izin Masih ada? Totalnya jadi Kota Tasik 5 pesantren 1,8 miliar. Jadi total keseluruhan. Kabupaten Tasik berapa? Kabupaten Tasik tadi 12 pesantren 5 miliar. 5 miliar. Nah pertanyaannya ini siapa sih yang ngusulin kok numpuk banget di Garut? Nah ini mekanismenya memang diusulkan dari pesantren masing-masing Pak, dengan yayasan yang memang sudah diajukan link diinput di dalam SIPD dan kemudian dari inputan itu kita verifikasi validasi. Iya itu kan teorinya. Betul. Prakteknya pasti ada yang memandu, menggiring dan mengarahkan. Nah siapa sih yang ngarahinnya? Nggak akan berani jawab kan? Bapak yang begitu Kan tidak mungkin kiai-kiai ngerti SIPD. Bagaimana ngentri ngelingnya kan nggak mungkin gitu loh. Kasihan kiai yang nggak ngerti SIPD sampai kiamat nggak akan pernah dapat SIPD karena tidak punya akses politik. Masjid gimana masjid? Jadi itu pesantren. Sekarang masjid. Sekarang kita ke masjid. Untuk masjid di tahun 2025 di Murni ini kita coba akan juga sama kelola dengan metode yang proporsional.
Di 2025 murni itu kurang lebih tadi yang disampaikan 9 miliar Pak Gub, 9 miliar 97 juta. Masjid ya, sebutin Ono yang dapat. ada komentar yang Masjid, menarik di sini. Kabupaten Bandung di Barat bagian. ada satu masjid Ono itu bukan Ajar baru sekarang di Parongko, DPRD masa itu iya 1 miliar satu masjid. Ciamis 11 masjid itu 1,4 miliar. Di Cianjur balasan dari Kang Ono, saya kan 300 baru juta. jadi DPRD. Kabupaten Garut Yang Ono 33 masjid 4 miliar. balas lagi ya Paling kelasnya banyak Bang lagi Ono di atau Teratur. ya, terus Nggak tembus. Kemudian Majalengka 7 masjid Sekda 700 juta. harusnya Pak Gubernur Subang buka saja. 1 masjid 200 Harusnya juta. Pak Gubernur Kabupaten buka saja di Sukabumi pun kontennya, sama berarti 1 sudah masjid banyak. 400 juta. Jadi Sumedang kesannya 2 jadi masjid 350 saling juta. total Kabupaten Tasik 1 lempar masjid ya. 1 juta. Depok 2 masjid 450 juta. Totalnya 60 masjid. 60 masjid dialokasikan 9 miliar. berarti tidak semua kebagian kabupaten. Tidak semua, Pak. No, gimana kalau masih begini? Saya kan punya kebijakan tuh. Nggak boleh minta ke jalan karena itu bikin malu umat Islam. Ya. Gimana kalau nanti di perubahan ini udah ada data yang minta sumbangan masjid di jalan, kita panggil, kemudian berapa kebutuhannya nanti kita sharing dengan bupati wali kotanya, kita sumbang mereka. Selesai masalahnya. Jawa Barat citranya tertata dengan baik. Manajemen pembangunannya terarah. Ya. Ya intinya kan ini, dan kemudian gini, sampaikan ke publik, kan pergeseran anggaran itu sudah dalam bentuk pergub. Ya. Publik bisa ngakses nggak? Bisa, Pak. Di mana ngaksesnya sebutin? Di websitenya JDIH Jabar Digital Hukum ya, JDIH Provinsi Jawa Barat.com. Oke, sekali lagi yang ingin mengakses pergeseran anggaran yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat yang sudah dalam bentuk pergub dan sekarang sudah mulai berjalan pembangunannya, sudah persiapan lelang dan persiapan kegiatan lainnya, ngaksesnya di mana? Bisa diakses di website jdih.jabarprof.go.id. Oke, diakses terbuka. Ini adalah manajemen pemerintahan yang kita lakukan dan kita nggak ada yang ditutup-tutupin. Silahkan lihat, akses, lakukan upaya-upaya untuk mengawasi perjalanan pembangunannya agar kualitas pembangunannya sesuai dengan harapan kita semua.